Nama saya Leni Kusniawati, calon guru penggerak angkatan 5 yang berasal dari SD Negeri 060831 Medan. Di sini saya akan membuat sebuah tugas, yaitu demonstrasi kontekstual tentang wawancara kepada beberapa kepala sekolah, yaitu tentang pengambilan keputusan antara dilematika dan rujukan moral. Terima kasih. Di sini saya sudah untuk wawancara pertama saya sudah menjumpai Bapak Herman Syah-Lubis ya, sebagai kepala sekolah UPT SDN Negeri 066650 Medan. Demikianlah perkenalan dari saya. Selebihnya saya akan memulai wawancara. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Maaf mengganggu waktu kegiatan Bapak. Di sini kami ditugaskan dalam rangka melengkapi tugas kami sebagai calon guru penggerak, yaitu mewawancarai Bapak. Di sini ada beberapa poin yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Untuk kerjasamanya sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Untuk pertanyaan pertama Pak, Bapak sudah lama bergelut menjadi sebagai seorang kepala sekolah. Menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, itu bagaimana Pak? Baik, yang namanya sekolah ya, untuk situasi yang seperti itu yang sudah saya alami ya dalam memimpin di sekolah ini, persoalan-persoalan itu berdinamika ya, pasang surut ya. Tetapi saya menghadapinya itu dengan mungkin ya melakukan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah ini. Salah satunya mungkin saya juga menggunakan analisa ya, atau bisa dikatakan analisa SWOT lah. Kita itu kan ada kelemahan, kekuatan kita apa tantangannya, bagaimana kelemahan itu menjadi peluang sehingga nanti dapat kita mencari kontribusi solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut di sekolah ini. Dan saya selalu melakukan semacam kebersamaan lah untuk membentuk solusi ini sehingga menjadi kesemuanya itu paham dan tahu bahwasanya itu bisa kita jadikan suatu peluang. Oke Pak, pertanyaannya selanjutnya, hal apa saja nih yang selama ini Bapak lakukan, Bapak anggap paling efektif gitu dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan sebuah kasus-kasus yang di sekolah Bapak? Iya, kalau yang sifatnya detail yang bisa secara spesifik dan efektif juga, dalam waktu yang tidak begitu lama, saya menggunakan teknik, kalau saya istilah program ini adalah menggunakan coaching ya. Coaching itu adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah kepada seseorang, atau bagaimana bukan masalah ya, bagaimana apa-apa yang akan kita lakukan itu kita mengeksplor dirinya kembali ya. Salah satu misalnya guru, orang tua, atau hal-hal yang lainnya dengan melakukan eksplor dengan yang bersangkutan itu menyelesaikannya dari dirinya sendiri, apa yang paling efektif, kemudian siapa yang terlibat, kemudian waktu kapan akan dilaksanakan, sehingga ini menjadi semacam tanggung jawabnya juga dengan keputusan itu, sehingga ini nanti saya pikir cukup efektif loh dalam beberapa kali ini yang saya lakukan di sekolah efisien. Walaupun mungkin dia tatip yang tidak terjadwal dan program, tapi tadi untuk efektivitas. Kalau mungkin ada hal-hal yang lain, yaitu nanti ada misalnya dalam suara dan yang lain, yang efektif ini menggunakan Coaching ya Pak, kembali lagi kata coaching tadi ya Pak. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan? Pasti ada ya Pak ya, pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terutama tentang dilematika Pak. tantangannya. Iya, tantangannya apa? Ya, tantangannya kadang sih kan kita dengan waktu, kemudian jadwal kita ini dalam melakukan itu, karena kita sekolah ini kan terjadwal dan program sesuai dengan yang kita sudah rencanakan di awal tahun.
tapi ada lagi agenda dari mungkin dinas pendidikan, ya ada yang lain, sehingga kadang ini terbentur dengan situasi ini, sehingga satu yang harus kita lakukan, ada terjadwal yang mungkin ada yang kita prioritaskan sehingga sedikit tertunda. Hasil itu, tetapi semuanya itu bisa kita akomodir dengan menyusun lagi cat untuk menyelesaikan pos-pos tersebut apa memang dibutuhkan waktu tertentu, tidak pada saat itu. Iya. Pak, atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Pak memiliki tata cara atau jadwal tentu dalam menyelesaikan suatu masalah, terutama kasus-kasus yang terutama dalam dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur apa gitu Pak yang Bapak jalankan? Ya, ini kalau dinyatakan seperti ini, saya memang ada jadwal ya, apakah dalam program saya itu salah satunya melihat kondisi sekolah dari 8 standar pelayanan pendidikan. Nah, salah satunya proses ya, dalam standar proses itu bagaimana, apalagi tugas saya itu sesuai dengan Permendikbud, kalau saya tidak silap ya, nomor 15 tahun 2000 berapa ya itu ya, itu menyatakan tugas kepala itu kan 3 material, supervisi, perusahaan, supervisi misalnya, itu saya mempunyai jadwal bagaimana kendala di kelas. Kemudian setelah saya jadwal, kemudian untuk solusi dan penyelesaiannya mungkin ada mungkin 2 cara. Pertama dengan melakukan approach lah ya, pendekatan kepada si guru itu sendiri, apa kendala yang dihadapi itu terjadwal. Nah, kemudian ada juga mungkin yang terjadwal secara keseluruhan. Nah, misalnya di 3 bulanan, bahkan di setiap akhir semester itu, untuk melihat bagaimana perkembangan siswa melalui informasi dari kelas-kelas, sehingga nanti ada solusi yang diambil secara kelembagaan, mungkin ada secara personal. Nah, itu semuanya terjadwal dan diagendakan. Tetapi ada juga sih yang situasional. Nah, kalau yang situasional seperti yang saya lakukan tadi, melalui pendekatan yang mungkin strategi coaching dan lain-lain. Jadi ini semuanya sudah tersusun jadwal-jadwal itu di dalam program saya di sekolah, sehingga ini mengefektifkan dan membantu untuk kemajuan di satuan pendidikan ini. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Selanjutnya, Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan gitu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Ya baik sekali ya. Saya sebenarnya di dalam program saya itu sudah mendelegasikan wewenang. Ini banyak yang terlibat. Salah satunya tadi saya sampaikan itu ada TPMPS, tim penjamin mutu pendidikan sekolah. Ya, apalagi kita ini kan sekolah penggerak. Saya sudah mendelegasikan kepada ini, apabila ada ini, mereka selain merancang, mereka juga melihat dan mengevaluasi, itu baru nanti memberikan laporan kepada saya. Itu dipimpin oleh Ibu Sumiati. Jadi mereka-mereka ini ya sangat membantu. Nah, karena kalau dalam tim sepak bola itu, misalnya saya istilah ilustrasikan, itu sebenarnya bukan Lionel Messi yang hebat, tetapi bagaimana mereka membangun teamwork, saling bantu membantu, sehingga bisa mendapatkan sesuatu untuk bagaimana menghasilkan sebuah gol ya, untuk kalau di pendidikan ini akhirnya kepada siswa itu menjadi student well-being lah ya, bagaimana dia merasakan hasil dari pendidikan itu sendiri. Jadi saya melibatkan orang-orang yang memang sudah diberikan surat keputusan, sudah didelegasikan kewenangan, sehingga mereka bergerak legal. Nah, tanpa saya harus komando, mereka sudah bisa bergerak untuk melakukan sesuatu. Dan kalau memang misal mereka bisa menyelesaikannya, nggak usah harus sampai kepada saya. Tetapi kalau memangnya perlu ya kita libatkan. Diri saya itu bahkan kalau nggak mampu lagi, kita semua bisa alih tangan. Alih tangan kepada yang memang berkompeten dalam hal itu. Tapi sampai hari ini semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Luar biasa ya Pak ya, Bapak sudah membentuk itu ya Pak. Iya, tadi sudah ya. lama. Luar biasa. Kemudian nih Pak, ada pertanyaan terakhir Pak. Itu dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih Pak yang Bapak petik
dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tentang dilema kita? Ya, dalam hal ini pengalaman yang saya bisa ambil adalah kita semuanya harus eh, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun program, dalam memberi kontribusi pemikiran. Artinya kita tidak sendiri semuanya. Nah, sehingga dengan semuanya memberikan kesepakatan, regulasi, usul dan segala macam, semua bertanggung jawab. Dan apabila ada kendala dalam hal itu, semuanya bisa urung rembut untuk menyelesaikannya. Nah, jadi saya coba mengakomodir semua yang ada di sekolah ini sehingga membangun sekolah ini secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan terhadap sekolah kita ini di UPT SD Negeri 06650 Medan. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Pesan Bapak tadi. Semoga ini menjadi pengalaman juga dengan wawancara seperti ini. Iya. Kedepannya saya nanti harus bagaimana. Terima kasih Pak waktunya sudah untuk saya sediakan. Sama-sama. Lebih dan kurang saya mohon maaf Kak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar Bu. Saya mau wawancarai Ibu dalam rangka tugas kami mewawancari kepala sekolah di tempat kami bekerja, yaitu tentang pengambilan keputusan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya Bu. Video nanti. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Rini Kusniawati. Saya akan mewawancarai kepala sekolah saya di SD Negeri 06081. Terima kasih. Pertanyaannya Bu, tentang pengambilan keputusan ya Bu ya. Selama Ibu ini menjadi kepala sekolah Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral Bu? Ya, dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan kerja, masyarakat, di rumah, kita sering dihadapkan pada situasi membawa dilema etika. Jadi untuk itu menjawab ini saya harus membedakan antara dilema etika dan bujukan moral. Menurut saya pada kondisi bujukan moral ini kita pasti dapat berpegang benar, akan tetapi berbeda halnya kita dihadapkan pada situasi dilema etika. Kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal yang berat, jadi harus menghadapi situasi yang sangat sulit, bertentangan seperti cinta kasih, kasih sayang, kebenaran, tanggung jawab, ya. Jadi penghargaan dan sikap yang baik dan benar, itulah yang harus tahu dulu pengertiannya ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Pertanyaan kedua Ibu, selama Ibu di sini nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana? Iya. Sebelum mengambil keputusan yang harus saya ambil, langkah-langkah yang pertama adalah nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus yang sedang terjadi. Yang kedua, menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, jadi yang selanjutnya pengujian paradigma. Berputusan mungkin juga kita didiskusikan bersama guru. Itulah jalan yang terbaik dan itu membutuhkan keberanian, ya, keberanian moral. Yang terakhir saya merefleksikan dari hasil keputusan yang sudah saya ambil dan bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran. Terima kasih atas jawabannya Bu. Semoga kita bekerja sama ya Bu.
pertanyaan ketiga, kira-kira Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Bu yang harus Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah yang saya ambil dalam menyelesaikan kasus-kasus yang saya ada membaca di media-media bahwa ada 9 langkah-langkah yang saya ambil dalam memutuskan, sesuai diantaranya seperti jawaban di nomor 2 yang ada di atas. Seperti tadi ya Bu ya, ya oke, paham saya Bu. Kemudian Bu, pertanyaan keempat nih Bu, hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika yang ada di sekolah kita? Oh, baiklah. Hal-hal yang paling efektif menurut saya dalam langkah pertama adalah identifikasi keputusan yang perlu diambil. Langkah yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan. Langkah yang ketiga, mencari solusi alternatif. Langkah yang keempat, mempertimbangkan bukti. Ibu yang luar biasa Bu. Ternyata memang saya alami selama ini Ibu mengambil keputusan dengan bijaksana. Kemudian pertanyaan yang kelima Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika Bu? Kalau tantangan pasti banyak yang saya hadapi di dalam sekolah ini, apalagi dalam mengambil keputusan seperti segi pribadi, ekonomi, ya, kemanusiaan, dan situasi yang bertentangan seperti cinta kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebangsaan, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab dan penghargaan akan hidup. Luar biasa ya Bu, yang memang saya alami itu Bu di sekolah ini begitu luar biasa memang dalam keputusan. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu nih Bu dalam mengambil keputusan kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur? Seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, kalau menurut saya begitu ada kasus, saya harus saat itu juga menyelesaikannya. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut akan berdampak negatif ke belakang. Harus seperti itu ya Bu ya, luar biasa. Oke Bu, pertanyaan berikutnya, adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Ibu dalam kasus-kasus dilematika yang ada di sekolah kita gitu? Iya Bu, dalam pengambilan keputusan pasti ada yang membantu saya, tidak saya sendiri. Tidak mungkin saya bekerja sendiri. Biasanya kalau ada kasus yang menyangkut dilematika, saya melibatkan guru. Misalnya seperti secara pribadi saya atau melalui forum diskusi untuk mencurahkan pemikiran langkah apa yang tepat untuk dilakukan di sekolah. Luar biasa, memang saya rasakan itu Bu. Ibu sering juga melibatkan saya ya Bu dalam pengambilan keputusan. Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya Bu, pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa nih Bu yang dapat Ibu petik dari perjalanan Ibu dalam pengambilan keputusan dilematika Bu? Oh, kalau pengambilan keputusan saya menurut pengalaman saya ialah saya tidak boleh langsung memutuskan sesuatu permasalahan yang dihadapi tanpa pemikiran dan berbagai aspek yang berkaitan yang harus mengikuti prosedur dan langkah-langkah agar keputusan yang saya ambil tidak salah, dan saya harus biasa merefleksikan dari keputusan yang saya ambil agar menjadi pelajaran ke depan. Luar biasa ya Bu, jadi harus disepakati dulu ya Bu, yang luar biasa. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Semoga kita dapat bekerja sama sama saya ya Bu ya. Semoga sekolah kita makin maju ke depannya.
Terima kasih Bu. Sukses Izinnya, ya Bu. Iya, sukses. Demikianlah tadi hasil wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Esteria Hutapia SPD. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak.